Bertemu kembali bersama dengan Bu Julia di pembelajaran PPKN, khususnya pembelajaran PPKN kelas 11 tingkat SMK. Dan kali ini bersama dengan Bu Julia dengan judul KD 3.3.5, sikap dan perilaku disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Mari ikuti slide berikut ini. Nah, di KD 3.3.5 ini kita akan membahas 5 poin penting. Yang pertama adalah makna kepatuhan dan kesadaran hukum. Yang kedua, perilaku yang mencerminkan sikap taat terhadap hukum. Yang ketiga, bentuk-bentuk perilaku yang bertentangan dengan hukum nasional. Yang keempat, akibat yang ditimbulkan dari perilaku melanggar hukum. Yang kelima, arti penting hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita lanjut dengan slide berikutnya. Nah, tentunya yang pertama sekali kita bahas adalah makna kepatuhan dan kesadaran hukum. Tahukah kamu apa makna kepatuhan dan kesadaran hukum itu? Nah, kepatuhan terhadap hukum mengandung makna adanya perilaku menaati peraturan yang berlaku. Jika tujuan hukum ingin dicapai seutuhnya, setiap warga masyarakat hendaknya memiliki perilaku sadar hukum. Perilaku sadar hukum timbul atas kesadaran pribadi masing-masing tanpa ada paksaan untuk menaati peraturan hukum itu sendiri. Yes. Yang kedua, perilaku yang mencerminkan sikap taat terhadap hukum. Muara dan tujuan dari kita menyadari, memiliki kesadaran terhadap hukum, ini akan terlihat jelas, tercermin jelas di dalam lingkungan kehidupan kita hari-hari. Yang pertama terlihat di dalam cerminan kehidupan lingkungan keluarga. Tatanan kehidupan keluarga akan berjalan dengan baik, akan melakukan banyak kegiatan yang saling mendukung satu sama lain. Ya, keluarga adalah masyarakat terkecil dan inti yang akan berdampak kepada lingkungan sekolah. Ketika di keluarga pribadi tersebut memiliki kesadaran hukum yang cukup tinggi, maka ini akan terbawa kepada lingkungan sekolah. Nah, dari lingkungan sekolah akan berkembang dan meningkat kepada lingkungan masyarakat. Di tengah-tengah lingkungan masyarakat, maka ada toleransi, ada saling tenggang rasa, ada saling mentaati hukum. Nah, dalam hal ini, lingkungan bangsa dan negara menjadi cerminan perilaku kehidupan individu tersebut. Jadi perilaku yang mencerminkan sikap taat terhadap hukum itu akan terlihat di dalam keluarga, di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan bangsa dan negara. Next. Yang ketiga yaitu bentuk-bentuk perilaku yang bertentangan dengan hukum. Perilaku yang bertentangan dengan hukum nasional ini sering sekali bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari. Tentu yang pertama sekali adalah kehidupan dan lingkungan keluarga. Yang kedua adalah lingkungan sekolah. Yang ketiga lingkungan bermasyarakat di sekitar lingkungan kita. Yang keempat itu adalah lingkungan kerja. Yang kelima adalah lingkungan yang lebih global lagi, masyarakat luas. Ya, contoh bentuk perilaku yang bertentangan dengan hukum di tengah keluarga adalah berlaku kurang sopan, kurang santun terhadap orang tua, terhadap keluarga, saudara, adik, dan lain sebagainya.
Nah, yang kedua, di lingkungan sekolah, kurang disiplin dan sering terlambat datang ke sekolah. Ini merupakan cerminan daripada sikap yang tergambar di lingkungan keluarga. Next, kemudian di lingkungan masyarakat sekitar, itu sewenang-wenang terhadap tetangga. Tidak ada rasa toleransi, tidak ada rasa saling menghargai dan menghormati. Next, di lingkungan pekerjaan juga sering melakukan tindakan pidana korupsi atau dan lain sebagainya. Nah, ini juga akan meningkat di tengah-tengah masyarakat yang lebih luas, melakukan aksi makar, melakukan aksi kejahatan, melakukan aksi keributan, kerusuhan, dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan bentuk-bentuk perilaku yang bertentangan dengan hukum nasional Indonesia. Next, yang berikutnya adalah akibat yang ditimbulkan dari perilaku melanggar hukum tersebut. Dapat kita lihat dari beberapa sudut pandang. Nah, di sini ada 4 sudut pandang yang akan kita bahas. Pertama, sudut pandang agama. Ketika melakukan pelanggaran terhadap hukum, dari sudut pandang agama maka itu sudah melakukan perbuatan dosa. Baik dari agama Islam, agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu, dan agama-agama kepercayaan lainnya. Pastinya satu prinsip menyatakan bahwa pelanggaran itu adalah merupakan tindakan dosa. Next, yang kedua, pandangan kesopanan. Dari sudut pandang kesopanan, maka pelanggaran hukum, perilaku yang tidak seturut dan tidak sesuai dengan hukum, itu akan dicemooh, akan dikucilkan. Ada rasa dikucilkan dan jauh daripada masyarakat lainnya. Kemudian dari pandangan kesusilaan, ada tekanan psikologis yang mengakibatkan kita merasa ada penyesalan, merasa bersalah. Nah, ini dari sudut pandang kesusilaan, norma yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan hati nurani kita akan berbicara dalam hal itu. Next, yang keempat adalah dari sudut pandang hukum. Indonesia adalah negara hukum, Rechtsstaat. Ya, hukum itu bersifat tegas, memaksa, dan memiliki sanksi yang tegas juga. Dan ini mengenai semua individu tanpa kecuali, tanpa diskriminasi. Dan sanksi yang tegas itu bisa bersifat denda atau dipenjara atau dan lain sebagainya. Nah, inilah akibat yang ditimbulkan oleh perilaku melanggar hukum. Next, yang berikutnya adalah yang kelima. Arti penting hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tahukah Anda apa arti pentingnya hukum ada di tengah-tengah kehidupan kita? Kenapa harus ada hukum? Nah, adanya hukum adalah untuk mengatur hubungan dan kepentingan antar manusia agar tidak saling berbenturan. Pihak yang kuat tidak berlaku sewenang-wenang kepada yang lemah. Hukum hadir untuk menciptakan sebuah keadilan antara hak dan kewajiban, melindungi masyarakat yang lemah, serta memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban orang per orang, individu per individu. Next, Ananda sekalian yang luar biasa dan hebat, untuk melengkapi dan menambah wawasan tentang hukum tersebut sehingga kita lebih memiliki kesadaran akan hukum, maka dari video pembelajaran singkat ini, Bu Julia menerapkan tugas mandiri. Tugas mandirinya adalah persentasekanlah video pribadi tentang perilaku yang bertentangan atau melanggar hukum dalam kehidupan sehari-hari. Artinya bahwa Ibu berharap peserta didik bisa mempresentasekan melalui pembuatan video pribadi tentang perilaku yang melanggar hukum dalam keluarga, tentang perilaku yang melanggar hukum atau tata tertib sekolah, tentang perilaku yang melanggar hukum lalu lintas di jalanan,
dan tentang sertakan tampilan gambar-gambar atau video-video yang mendukung pelanggaran-pelanggaran hukum tersebut. Semoga dengan melaksanakan dan mengerjakan tugas mandiri ini, Ibu berharap Ananda sekaliannya lebih memahami apa sikap dan perilaku yang sesuai dengan cerminan hukum yang ada di negara Indonesia. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Salam persatuan, salam PKN, tetap semangat. Ciao, semangat pagi.